Saudara, sengketa gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo berlanjut ke proses mediasi. Nantinya mediasi akan dipimpin hakim mediator yang telah ditetapkan pengadilan. PN Kota Solo telah menetapkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Solo, Adi Sulistiono, sebagai hakim mediator perkara gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Humas Pengadilan Negeri Bambang Arianto menegaskan, mediator akan hadir sesuai dengan perintah pengadilan. Mediasi akan berjalan dengan tenggat waktu 30 hari, saudara. Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka sidang akan dilanjutkan ke pokok perkara. Saya ingin menjelaskan bahwa pertanyaan besar yang harus dijawab untuk nanti di persidangan itu adalah saya memberi catatan paling tidak ada 5. Pertama adalah yang memang selama ini harus dijawab di publik, apakah benar Jokowi itu punya ijazah? Nanti Pak Jimmy nanti akan menjawab, apakah benar Jokowi punya ijazah? Karena kalau dia punya ijazah, mereka hanya selalu berdalih akan menyerahkan di persidangan. Sudah terlalu banyak persidangan dilakukan dan mereka tidak pernah ada. Hari ini kami menantang sebenarnya Jokowi, tidak perlulah keliling ke Indonesia, tapi datang ke PTN menyatakan bahwa ini loh ijazah itu kalau memang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalaupun itu ada, apakah betul yang diklaim itu ada betul ijazahnya Jokowi? Karena banyak juga yang berseliweran bahwa ternyata itu bukan ijazahnya gitu ya. Tapi sekali lagi itu kan dugaan-dugaan gitu ya. Yang ketiga, kalaupun itu ada, pertanyaan yang ketiga itu adalah apakah itu benar asli? Teman-teman perlu pahami bahwa perlu ketahui gitu ya informasi ini. Sejak tahun 2000 dan puncaknya di tahun 2014 itu ada Satgas Mafia Ijazah Palsu. Dan yang banyak dicatut namanya itu adalah universitas, salah satunya adalah UGM. Yang menarik adalah pada saat itu sudah menjabat sebagai Presiden Joko Widodo. Ada Satgas Mafia Ijazah Palsu, ada surat edaran untuk penertiban ijazah palsu, tapi yang ditertibkan adalah 2 menteri yang getol memberantas ijazah palsu. Itu kan di situ posisi yang menjadi anomali-anomali itu ya. Yang ketiga adalah persoalan yang paling mendasar kalau dia ijazahnya palsu, kalau dia ijazahnya asli, kalau dia ijazahnya ada dan asli. Pertanyaan ketiga adalah apakah itu diperoleh secara sah? Disinilah kepentingannya UGM. Fakta persidangan, saya mereview beliau nih ya, untuk semua kita sama-sama ingat, fakta persidangan di KIP ada banyak anomali. Yang harus dijawab adalah oleh UGM, apakah itu diperoleh secara benar atau tidak, karena ada beberapa proses yang tidak dilakukan gitu ya, yang tidak diketahui. Misalnya kita tidak pernah mendapatkan data berkaitan soal KKN, jumlah SKS-nya kita tidak pernah dapat. Yang ada adalah daftar nilai gitu ya, informasi nilai tapi daftar nilai tidak ada, gitu yang kita ini. Dan yang terakhir berkaitan soal, yang berkaitan adalah di soal pencalonan itu adalah berkaitan di soal di KPU. UGM harus menjawab di dalam adalah berkaitan soal apakah betul UGM menyatakan memberikan yang namanya pengesahan gitu ya terhadap ijazah. Karena ada banyak di situ yang tidak sesuai, termasuk soal kesesuaian data, karena ada banyak yang ketidaksesuaian, terutama di soal data menyebut jurusan teknologi perkayuan. Satu, motif ingin mengulur waktu ya, dengan banding di PT UN ini kan ada waktu mengulur paling tidak 3 bulan ya, nanti sidang-sidang di PT UN. Kemudian ingin menjaga bunker rahasia ijazah Jokowi dan rahasia-rahasia lainnya. Yang ketiga, Jokowi ingin mengubur isu ijazah ini dengan tadi disinggung Jokowi ini secara politis ya, menurut saya sebagai mantan pejabat publik, mantan presiden, orang nomor 1 di BRIN, sama sekali sangat tidak artinya itu egoisme politiknya terlalu kuat. Misalnya tadi disinggung, dia memilih ya bulan-bulan ini sampai ke depan Juni ini untuk jalan-jalan ke Indonesia untuk mengkampanyekan partai putranya dan mengkampanyekan anaknya bisa menang di pemilu 2009 walaupun pemilu masih 3 tahun lagi. Tetapi untuk satu hal yang sudah berlarut-larut 3 tahun, menunjukkan ijazah secara terbuka untuk bersedia di forensik, dia tidak mau. Jadi dia memilih
lampiaskan syahwat politiknya ketimbang syahwat ketimbang kewajiban menjadi warga negara pejabat publik yang baik. Ketika dipertanyakan dokumen paling penting ijazahnya, dia tidak mau. Di kalangan Termo ada pertanyaan, Jokowi tidak berkewajiban menunjukkan ijazahnya. Betul kalau kalian Termo yang orang biasa. Tapi pejabat publik ketika dipertanyakan itu harus memberikan penjelasan. Kemudian kalau dibandingkan Megawati tidak pernah dipertanyakan, Prabowo tidak pernah dipertanyakan ijazah. Loh, mereka tidak mengklaim S1. Mereka tidak pernah mengklaim sebagai lulusan universitas ternama. Mereka hanya menggunakan ijazah SMA. Jadi nggak ada soal dibandingkan itu. Nah, itu tadi dugaan kami, motivasinya memang ingin mengubur. Di sidang ini kami ingin memastikan nanti Majelis Hakim PT UN membaca seluruh keberatan kami yang intinya ada dua, yaitu soal kompetensi absolut dan kompetensi relatif yang akan dijelaskan oleh Mbak Leoni. Bahwa putusan KIP untuk sengketa nomor 055/10 KIP tahun 2025 itu sudah ingkrah tanggal 13 April 2026. Sementara UGM memasukkan gugatan keberatan ke petun itu sudah lewat tanggal 14, baru sampai ke kami tanggal 15 April. Jadi ini udah ingkrah. Lalu saya sebagai akademisi hanya menghimbau untuk UGM, untuk rektorat yang bertanggung jawab sebagai institusi pendidikan, sebagai akademisi, di mana UGM tempat mengabdi dan lahirnya akademisi. Tolong pandai yang mengedepankan integritas, penjaga moral dan etika. Ini sangat luhur, ya. Tempat lahirnya pemimpin bangsa dan mungkin banyak lagi calon pemimpin bangsa ke depan. Nah, saya menghimbau UGM untuk turut ya menyelesaikan skandal ijazah milik mantan Presiden RI dengan cara yang mudah, cepat, benar dan Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang cukup menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita berdalam lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini, ya kita melihat sebuah dinamika yang cukup menggemparkan jagat politik tanah air. Ya, di mana teman-teman drama seputar dugaan ijazah palsu ini tampaknya masih jauh dari kata selesai. Ya, bahkan kini teman-teman dia memasuki babak baru yang semakin memanas. Ya, teman-teman semua, di mana baru-baru ini publik dihebohkan dengan temuan terkait ketidaksinkronan data pada buku tahunan atau album alumni UGM tahun 1988 dengan fisik ijazah milik Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya teman-teman, jika kita teliti melihatnya, ya terdapat perbedaan mencolok pada informasi tempat lahir. Di satu dokumen tertulis lahir di Solo, sementara di satu dokumen lagi tertulis di Surakarta. Nah teman-teman semua, perbedaan kecil yang terus bermunculan seperti inilah yang membuat masyarakat terus bertanya-tanya dan meragukan keabsahannya. Ya teman-teman semua, melihat keganjalan ini, langkah tegas akhirnya diambil oleh mantan Menpora Roy Suryo, ya di mana beliau secara resmi telah mendatangani SPKT Polda Metro Jaya. Ya, ini gunanya membuka laporan polisi terkait dugaan fitnah yang menyerang dirinya. Ya, tidak main-main teman-teman, ada 7 orang inisial yang dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik. Ya, ini menyusul adanya tuduhan baik yang menyebut bahwa ijazah S1, S2 hingga S3 milik Roy Suryo justru palsu. Ya, selain itu teman-teman, Roy Suryo juga mengklarifikasi tuduhan keterlibatan dirinya dalam kasus korupsi proyek Hambalang yang disebutnya sebagai fitnah telak. Ya teman-teman semua, polemik ini sebenarnya sangat sederhana jika diselesaikan secara jantan. Seperti yang disampaikan banyak pihak, jika memang asli ijazah tersebut, yang mengapa tidak ditunjukkan secara terbuka langsung di depan publik atau penegak hukum agar bisa diuji bersama. Ya teman-teman, dengan begitu semua perdebatan ini langsung selesai tanpa perlu menyewa banyak pengacara atau membuat kegaduhan yang berlarut-larut.
Ya teman-teman semua, bagaimanapun rapinya sebuah rekayasa ditutupi, ya kebenaran lambat daun pasti akan menemukan jalannya sendiri. Ya teman-teman semua, penegakan hukum di bumi pertiwi ini tidak boleh tebang pilih dan harus berani memberikan kepastian demi masa depan pendidikan serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah teman-teman, bagaimana menurut pandangan semua? Bagaimana, apakah drama ijazah ini akan benar-benar terbongkar sampai ke akar-akarnya, atau justru teman-teman ini hanya menguap begitu saja? Ya teman-teman, mari kita berdiskusi secara sehat di channel ini, dan mari kita teman-teman untuk memberikan opini cerdas kita agar kita bisa bertukar pikiran bersama. Nah, di sini juga teman-teman kita melihat di kolom komentar di bawah ada banyak kali komentar dari teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Rakyat. Di sini dia berpendapat teman-teman yang membuat kasus ijazah bertele-tele bukan hanya Jokowi, tapi penegak hukum yang tidak tegas termasuk pemerintahan pura-pura tidak tahu. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga Brau Papua memberikan tanggapannya. Polda tunjukkan sama Jokowi foto ijazah saja. Itu foto orang lain, bukan foto Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut. Batu Mandi juga memberikan tanggapannya. Tangkap Jokowi bikin gaduh 10 tahun dia pimpin gak sah, dia harus bertanggung jawab. Teman-teman, kita lanjutkan. Muhammad Daily memberikan juga tanggapan yang luar biasa. Kuat banget menyimpan kebohongannya, dan banyak oknum aparat pula yang membantu juga membelanya sehingga masalah gak kelar-kelar. Bukan yang membangun bangsa, malah bikin gaduh. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Manto aja memberikan tanggapannya. Rektor UGM KPU Jokowi harus disegera diborgol. Hukum jangan main-main, harus bertindak adil jujur. Bila tidak, maka rakyat yang akan mengadili dengan cara rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Asep yang berpendapat, begitu dong, jujur tunjukkan segera ijazahnya biar publik bisa lihat keasliannya, bukannya kucing-kucingan sembunyi sana sembunyi sini. Ya teman-teman, kita lanjut. Muhammad memberikan tanggapannya. Pajak mahal dikorupsi sama Jokowi buat bayar para ternak-ternak rakyat yang sudah dapat kerjaan para ternaknya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Ihsan memberikan tanggapannya. Betul sekali, lapor atau untuk lawan Jokowi nggak akan ditindaklanjuti. Contoh yang sudah ingkar pun Sylvester nggak pernah dipenjara 1 malam pun. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Suroto memberikan tanggapannya. Polisi dan jaksa yang mati-matian dalam membela Jokowi perlu dipertanyakan, jangan-jangan satu organisasi terlarang. Kita kan tidak tahu, ini perlu penyelidikan juga asal-usul mereka, karena DPR saja sudah banyak yang keturunan dari pejabat partai terlarang tersebut. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Hilly memberikan tanggapannya. Semoga Bang Roy Suryo, para penyidik polisi serius penuh terhadap tanggung jawab, adil, jujur dalam menjalani tugasnya, biar di Republik Indonesia bebas dari manusia munafik, zolim, pembohong, bikin rekayasa tipu-tipu, bikin gaduh, bisa membinasakan bias Allah, tidak menurunkan azab kepada mereka. Sukses Bang Roy. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Mudofar memberikan tanggapannya. Siapapun dalam hal apapun yang sudah berani bohong untuk menutupi kebohongan, justru menambah kebohongan berikutnya sampai tak terhingga. Bila tidak segera taubat, berani jujur, saling mengingatkan dalam kebaikan. Mantap. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sutrino memberikan tanggapannya. Teman-teman, semoga Allah secepatnya menurunkan azabnya bagi pembohong yang telah menzolimi rakyat. Berkuasa pakai ijazah palsu makanya bulat, kalau ijazah asli tentu simple, nggak ribet-ribet. Ya teman-teman, kita lanjut. Mas Pram memberikan tanggapannya di sini. Laporan Mas Suryo ini harusnya segera diperiksa. Yang bersangkutan apabila lama tidak diproses, maka kepolisian tidak adil dengan warga negara. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Indrawati memberikan tanggapannya. Ya Allah, sudah 3 tahun urusan ijazah nggak kelar-kelar. Insya Allah kebenaran pasti mencari jalannya sendiri. Hidup ini nggak lama, pasti semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.